bapak polisi biar sering rutin operasi buat yang kerja jadi pada takut atau kenapa. Gak mau lagi makanya saya ngeliat-ngeliat gitu kan takut. Dan yang tawuran tuh biar kenapa sih nyari gaya-gaya di situ nggak ada gunanya. Jadi saya tuh balik kerja itu, saya lihat ada keramaian tuh. Terus saya muter balik, pas saya muter balik, saya dikejar nih. Dikejar, saya udah ngebut tetep dibacok dari belakang gini. Sat, mati lu. Nah ini perawatnya, boleh dipanggil biar kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Jadi ini kita minta tolong sama kakaknya Eji untuk ngeliat, untuk manggil perawat biar kita bisa lihat kondisinya. Mas, ya. Jadi ini pengecekan di pakai perawat yang keberapa kali, Ji? Ini udah berapa? Udah 4. Udah 4. Berapa hari diganti? Biasanya sih 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4. Kemarin masih basah ya? Yang pada saat saya mau datang ke sini masih ini ya, ini kelihatan belakang nih kayaknya nih kayak belakang ini kayak sakit banget ini nih. Sakit banget. Ini penasaran nih. Enggak kayak bentuk ini kayak sih berdarah lagi. Kemarin kan baju ini darah semua. Yang kemarin chatan sama Nadia yang mana kakaknya? Oh sini Mbak. Nah ini kakaknya Eji. Ini yang pertama. Kemarin ngechatan sama kita ya? Iya, yang pertama yang awal. Iya, ini kita minta maaf sebelumnya baru datang ke sini karena kemarin kan ke Jawa Timur ya. Iya. Gitu. Nah, terus boleh ceritain waktu dengar kondisi Eji pertama kali gimana? Pertama kan jam 5 subuh saya udah di WA sama mama saya ya. Karena Ini kejadian jam? Saya sih ingatnya saya kan nanya jam di puskesmas jam 3.15. Oh, jam 3.15. Jam 3.15 saya di puskesmas, jam 3.30 saya di Pasar Rebo, jam 3.45 saya di Polri. Saya makanya nanya jam mulu tuh jam berapa Pak, jam berapa? Iya, apanya? Nah, jam 5 subuh itu saya di WA katanya adik saya masuk rumah sakit karena posisinya kan sekolah masih PJJ, jadi kan agak ribet juga ya ini handphone. Terus akhirnya 6:30 baru saya respon kan. Kebetulan tetangga depan rumah saya itu dia perawat tuh, kerja di rumah sakit Polri. Akhirnya saya tanyain kan, tolong deh cek ada nggak nama Muhammad Fahrezi di IGD gitu. Terus pas banget dia lagi emang dia nanganin, yang ini bukan. Ya Allah, langsung hati rasanya tuh campur aduk dah ya rasanya, ya Allah. Karena melihatnya ya, melihat foto videonya aja, itu aku sampai gemeteran. Gitu, ini sambil dibuka. Pas itu nggak nyangka banget karena dia semasa sekolah pun dia emang nggak pernah tawuran gitu ya. Kan ada berita kabar katanya dia ikutan atau apa gitu ya. Saya tuh masih nggak percaya gitu. Untungnya dia masih dikasih selamat gitu ya. Nah, jadi kemarin ya Mbak ya, kan kita sudah melakukan open donasi ya. Terus Mbak yang minta untuk hapus ya? Iya. Gitu, itu belum nyampe 24 jam guys ya. Terus aku mastiin Mbak ini gimana, masih mau open donasi gitu. Terus Mbaknya bilang karena disuruh sama polisi. Pihak kepolisian. Aduh. Oke, ini kita lihat dulu. Yang belakang itu katanya paling dalam. Oh, jahitannya. Bajunya basah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya jadi ketarik gitu ya sini, ya jelek banget kan. Sampai ke ini ya dibuka aja sih. Bajunya? Ntar aku potong dulu. Apa? Baju dipotong? Nggak apa-apa. Enggak ini. Oh ya udah. Bisa nggak sih? Bisa buka, nggak apa-apa buka baju ya. Pelan-pelan dong. Apa-apa itu supaya ini yang belakangnya ada yang belakang soalnya. Kemarin berapa hari dia laporan tuh, Kak ngebet nih, aduh kalau udah dia ada laporan gitu. Udah takut, saya kan jauh, saya rumahnya nggak di sini. Ini guys.
langsung dijahit. Ini basah tuh. Oh, itu basah ya? Aduh, benar kan sakit banget emang belakang. Itu yang suka rembes waktu itu Kak, Oh, belakang itu. oh bernanah ya? Ini benar dong. Jelek dong. Iya, Karena lukanya kemarin Itu suruh lukanya. kalau yang atas nih bagus. dianya suka gerak juga. Tapi harusnya jangan kebanyakan ini kali ya, bareng ya? Makanya bingung makanya ada posisi tidur yang enak. Udah bisa ini kan bisa jalan. Iya, harusnya jangan terlalu banyak bareng, jadi masih basah itu. Jadi selama ini Eji nggak pernah ya kayak Enggak, tawuran enggak gitu? pernah sama Oh, sekali. oke. Boleh ditanya ke sekolahannya juga boleh silakan. Jadi ini benar-benar pure korban salah sasaran. Iya. Aku tuh makanya open donasi tuh bingung pertama kan karena posisi aku jauh. Aku tuh karena anak pertama ya, aduh gue harus gimana nih biar adik gue selamat gitu ya. Akhirnya aku beraniin tuh chat ke kabar Pasar Rebo, pokoknya ke kabar-kabar, tolong dong ini katanya harus operasi 20 juta, sedangkan bapakku kan cuma kerjanya serabutan. Akhirnya aku bingung ya. Akhirnya pas siangnya tuh aku kesana, aku pastiin nih dia kondisinya gimana. Pas aku lihat dia bisa duduk, terus cuman gini-gini. Tapi Berarti kuat banget ya. dia bisa duduk, cuman mungkin Kak sakit gitu kali ya, mungkin dia mau ngomong. Karena dia pas di sana juga di ruang isolasi Kak, di zona merah, kita nggak boleh masuk, cuma kaca bening aja. Tapi posisinya tidak jadi operasi Enggak. dikarenakan kondisinya membaik. Karena kan kalau misalnya kena sarafnya dia bakalan jadi loading, ngomongnya nggak fokus. Iya, jadi kita pikir dia mungkin kita udah berobat jalan aja deh dengan lukanya itu, kita beli obat aja gitu rutin sesuai resep dokter. Udah jadi suruh tanda tangan, ya udah kita tanda tangan deh akhirnya. Tapi tahu ini berita viral banget di media Iya, sosial. uh-uh. Bahkan sampai ada yang memanfaatkan tahu digiring omongan orang yang nggak. Iya, dan banyak juga yang chat, ini bohong ya, ini Bisa udah kan, meninggal ya gitu. Aku pun juga sampai takut ya Allah ini bener nggak ya gue open donasi bener nggak ya? Karena takut ya. Takut karena itu duit orang ya, aku nggak mau salah gunain karena emang pure buat dia. Seumur umur Kak baru ini saya. Makanya pas disuruh hapus, ini yakin mau dihapus. Aku bilang karena itu donasinya lagi banyak yang masuk gitu. Terus saya pastikan katanya dari kepolisian yang meminta, jadi kita nggak bisa untuk nolak, ya udah kita hapus. Tapi udah ada masuk belum sih jahitannya? Tapi kayaknya udah ada yang hilang ya? Belum? Dia kuat banget dong. Dia nggak pingsan sama sekali katanya. Iya. Dia ngerasain namanya dijahit bener, waduh. Nggak dibius. Enggak. Ya Allah. Makanya dibilang disuruhnya udah lu istighfar aja, dokternya asik kan sambil bercanda semangatin sama cewek-ceweknya itu. Udah istighfar aja bang, mau baca surat ya udah saya istighfar aja sambil dioperasi. Teriak sih semua jadi. Wih, tetep aja nangis kak, sakit juga sih. Gak mau lagi makanya saya ngeliat-ngeliat gitu kan takut. Ngilu. Panjang banget ya. Kan saya pernah ngerasain dijahit di bagian dengkul waktu masih kecil pas 4. Jadi ngeliat kayak gini. Perih. Jadi yang paling dalam itu di bagian belakang ya, Ji? Ini sakit banget, Belakang gitu. Sakit banget ini. Yang sini sakit lagi. Jadi total jahitan berapa? Berapa ya? Berapa sih bapak yang Eji nggak nanya juga, 40-an lebih. Kata bapak 80. Sama dalam. Sama dalam ya? Sama dalam mungkin itu kayak 80 diobras jahitan. kali ya modelnya gimana ya. Diobras. 80 jahitan itu bisa lebih malah. Ya makanya. Karena sampai ke belakang. Perih bener. Iya. Ntar lu dong, perih. Menangis. Perih, tar lu. Untungnya Bentar. dia juga aktif di ojol kan, jadi antusiasnya emang ini Bagus banget. ya, alhamdulillah. Katanya Ya, kalau- karena kita tahu di sini dia Perih orangnya banget. nggak ini, tahu-tahu di luar dia emang suka solidaritas juga Yang gitu. tinggi ya solidaritas. Perih itu menangis nih. Semangat, Ji. Udah nggak apa-apa, lanjut aja udah. Udah dikompres dulu, ntar di ini Udah lagi dikompres. Terus sakit tapi. supaya itunya bukan. Ini buka jahitannya kapan, Ji? Kalau lihat mana 5 harian tapi masih kayak gini mah tunggu berapa Paling bertahap lah. Iya, katanya bertahap ya? satu-satu Yang atasnya bertahap. Heeh.
yang kering dulu kan Yang ya? kering. Yang kering dulu, dilihat kondisinya. Kalau masih basah juga nggak akan berani dokter. Tuh nengok mah udah susah nengok kan, kalau jalan saya miring ya kalau jalan. Oh gitu. Jalan miring jadi gini jalan. Nggak bisa ini, nggak bisa lurus like gitu. Miring kalau jalan. Jadi Eji keluarga ini asli sini mbak? Asli Kalisari. Oh asli sini. Jadi bapak kerja serabutan, ibu? Iya, saya ibu rumah tangga. Kalau ibunya Eji? Di rumah aja juga. Oh ibu rumah tangga juga. Saya di Tanjung Barat. Yang kerja di sini cuma Eji aja? Ada abang. Oh, ada Abangnya dia. Umur? Itu umur Ibu beda 3 tahun deh. Ibu 2 tahun, Eji Beda. 21, Ibu 23, Tasya Iya. 19. Semuanya 5 Kak. Oh totalnya 5. Yang udah menikah 2 berarti? 2. Aduh perih banget. Dut, gitu doang sih enak. Dut. Ini kita beritanya viral dan dikirimin sama netizen, dikirimin sama subscriber, dan ini kan urgent banget. Semua pada nge-tag aku kira ini ada DM apa nih rame-rame. Ya ini memberitahukan kondisi Ezi. Jadi makanya pas aku lihat ini bener nggak ya, aku make sure Nat, coba tolong cari tahu ini bener nggak beritanya, dan akhirnya kita dikasih nomor telepon kakak ya. Iya Saya pastikan ini bener apa enggak, terus kita izin juga gimana kita bantu open donasi. Kalau urgent banget ini sesegera mungkin kita open donasi, makanya kemarin kita open donasi sebelumnya kita hold dulu, kita utamakan yang prioritas gitu. Dan alhamdulillah kondisi Ezi saat ini ya sangat membaik ya. Udah, Sangat membaik alhamdulillah. tinggal pemulihan deh. Dan harapan saya yang paling dalam semoga pelaku bisa tertangkap. Dari 50 yang ketangkap baru 3 ya Ji? Baru Baru 3. 3. Oke, jadi sisanya masih banyak banget. Jadi semoga pihak dari kepolisian bisa menuntaskan ini semua, karena ini kan menyangkut keamanan dari semua orang juga ya. Iya. Gitu, bukan cuma 1-2 orang aja. Karena ini korban salah sasaran aja sering terjadi. Bahkan kemarin katanya sempat ada yang meninggal ya. Iya ada 2 hari yang lalu Ciracas meninggal. Itu Ada videonya juga, kayaknya ada. Semua kan pada jenguk tuh, pada cerita katanya banyak, hati-hati sekarang pada keluar-keluaran. iya, aku dengar di di salah satu akun, dan ada DM juga yang masuk orang dari sini juga, dia cerita bahwa hal ini sering terjadi. Jadi bukan cuma 1 kali, sering banget, udah berkali-kali. Tuh. Oke, sekarang ke obat. Jadi pihak dari kakaknya Egi gimana nih harapannya? Harapan saya mah semoga pelakunya nih, Pelaku utama ya? pelaku utama tuh itu harus segera bisa ditemukan. Karena coba kalau misalnya posisi dia, misalnya keluarga dia salah satunya ada kayak Eji, gimana Iya, gitu. Gimana perasaannya? Misalnya apa sampai nggak tertolong apa gimana gitu. Ini alhamdulillah Egi masih. Alhamdulillah bagusnya adik saya masih dikasih umur panjang, ya Allah. Nah, Ji, pelakunya inget gak mukanya kayak gimana? Nggak ingat, saya ingatnya ya bearnya doang itu, kayak barangnya doang saya ingatnya warnanya. Yang pakai belangkon bukan? Bukan. Pokoknya megang 2. Iya kayaknya sih yang itu sih. Yang pakai belangkon kan? Iya, dia kebal itu orang tuh megang 2 barang. Orang kata polisi dia kalau udah mau bertindak itu pakai baju kayak pangsi, kayak baju Iya. silat itu. Iya. Boleh dulu kayak dia tuh, udah nggak tahu juga sih. Itu pasti katanya polisi pasti dia mau beraksi itu kalau udah pakai baju kayak gitu. Jadi pakai belangkon, celananya warna merah, training merah. Iya, Betul kan? iya itu. Tuh guys, itu pelaku utamanya. Jadi sering update di media sosial juga, dia masih aktif ya? Dia senang buat video-videoin gitu, bangga banget kayak dengan kayak gitu-gituan kayaknya. Kemarin kan yang polisi juga nunjuk-nunjukin yang ini nih, banyak nih orang. Ini dia nih udah sering berulah katanya. Orang sini juga soalnya dia. Orang Kalisari kan. Terus belum ditangkap? Belum, dicari di rumahnya nggak ada udah. Terakhir kemarin di ini. Dilacak satelit karena lihat video-video dia takutan. Makanya dia juga aktif di IG, makanya aku disuruh di itu kan take down. Karena dia aktif di IG, makanya sekarang IG aku privat. Karena juga ntar takutnya dia malah ngapa-ngapain Iya, aku kan jadi nyari-nyari. balik takut lagi ya, jadi serba salah gitu. Gede banget ke barangnya saya lihat. Iya, ada kok. Dia kayak bikin TikTok gitu tuh.
di situ gede banget, barangnya gede banget pokoknya deh. Pokoknya sampai nyantel nih, pakai sini sampai nyantel doang saya ingatnya. Sisa ginian doang. Udah tuh nggak tahu udah kemana dah. Itu mereka pada main bawa motor gitu ya? Main bawa motor. Jadi kalau gitu dia ada jokinya nih. Ada jokinya. Yang tawuran dulu, entah kalau udah pada kabur naik sama joki-jokinya gitu. Harapan Eji apa? Ya biar ini aja dah, Bapak polisi biar sering rutin operasi. Iya betul. Operasi biar nggak sering kejadian, karena daerah Cibubur, Kalisari, Gongseng banyak buat kayak gitu-gituan. Kesian buat yang Lainnya. kerja jadi pada takut atau kenapa. Dan yang tawuran tuh biar kenapa sih mencari gaya-gaya di situ, nggak ada gunanya. Keadilan mereka ditegakkan nggak? Mereka Harus ditangkap? itu, harus ketangkep itu, dia dihukum seberat-beratnya dah, biar ngerasain aja itu gimana rasanya kayak gini. Sakit banget bener dah. Ini Eji termasuk yang kuat, termasuk yang masih bisa ke puskesmas, nyari puskesmas ya? Iya, nyari puskesmas, itu puskesmas juga udah takutan lihat darahnya, ya Allah banyak banget, kata dia kan. Udah sih saya tanganin dulu ya, tapi maaf saya nggak bisa. Kalau dia ngomong enak masih ada maafnya kan. Maaf nggak bisa karena Alatnya. kita nggak ada alatnya, sama ini harus di rumah sakit yang gede mas. Nah itu ya Eji udah. nggak langsung ke rumah sakit besar karena dana ya? Enggak, rumah sakit besar kan, langsung rumah sakit besar Pasar Rebo. Oh, Di Pasar Rebo gitu nih, iya sama apa sih di depan security didorongin, suruh rebahan dulu, baru rebahan gini. Wah nggak bisa nih, tapi kamu tantangan kematian dulu ya, soalnya saya nggak berani, alatnya nggak lengkap. Wah saya langsung ketakutan kan, masa belum apa disuruh tantangan kematian. Akhirnya udah Polri aja nih terakhir, saya bilangnya Polri nih terakhir. iya kamu masih kuat untuk ke Iya. pindah itu? Sampai saya bilang naik angkot aja kali, naik angkot ya udah nggak kuat gini, soalnya kalau saya gini dikit nih, ini darah udah ngocor banget, ini udah kagak ketampung, sampai semua motor tuh darah. Darah semua ya? Nah yang belakang saya ada tuh teman-teman saya nggak kenal, dia bilang saya bilang sama dia, lu peluk gua ya sampai rumah sakit, gua udah nggak kuat. Saya udah bilang itu doang, udah dipeluk tuh sama dari belakang, saya udah gini diem, udah ngerasa sakit banget udah itu, darah mulu udah, berubah darah kan sempat ngocor sebelum digituin. Ada sih videonya mas, susternya itu bener-bener darah kental banget guys. Pokoknya baju semuanya langsung digunting nih, maaf ya mas, langsung ditelanjangin, kagak pakai apa-apaan, pakai pampers doang. Iya pokoknya alat sini dimasukin alat, udah itu langsung ngencing. Untungnya selamat dah katanya, lu untung kuat lu, darah lu udah banyak banget nih keluar. Digituin ledek-ledekin, enak tuh di Polri mah dokternya. Baik-baik semua ya? Iya sambil nyemangatin banyak kata dia. Jadi penghasilan Eji berapa? Kalau ngojek apa kerja? Dua-duanya Kalau ngojek sih bisa 200-an sehari. sehari. Kalau kerja? Kalau kerja 185 per hari. Tapi mendingan kerja sih, duitnya kelihatan. Kalau ngojek duitnya habis. Habis ya? Bener, Untuk bohong. bensin, untuk apa, makan. Soalnya dipegang cash tiap hari kan. Kalau kerja bener kan kita nungguin gajian nih, enak nih. Jadi langsung ini bisa beli barang. Tapi kalau ngojek kagak inian duitnya. Aduh. Ih, sakit sakit banget. Selepin dulu Rasanya aja kan juga harus khusus Iya, steril. steril. Itu Harganya kemarin mahal. pertama beli yang nggak steril ada, nggak mempan, maka beli lagi steril tuh, bawain banyak. Udah itu aku yang nitip, Beli banget. nitip sama Aduh, ya Allah. tetangga aku yang di Polri itu, udah langsung kasih aja ke dia. Oh, bener-bener sakit Pelan-pelan ini. Itu udah pelan-pelan. Ribet. Ini selepin dulu, pelan banget ini. Ya, kalau masih ngerasa sakit takutnya di dalamnya ini kan bengkak di bandar sana ya. Ya. Iya. Nah, Eji, ini aku izin karena kemarin kan kita sudah menggalangkan dana ya, donasi untuk Eji gitu. Dan saya sekali lagi saya hanya kurir, saya hanya menyampaikan amanah dan niat baik kalian untuk Eji gitu. Karena sekali lagi ya ini kondisi Eji, jadi sekarang Eji nggak bisa kerja ya. Iya, sampai kondisi yang benar-benar membaik dan pulih. Ini udah kurang lebih Hampir 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu, tanggal 18 ingat saya. 2 minggu dah.
biasanya Eji ojek online atau Kerja Shopee. gudang Shopee. Apa aja yang bisa dilakuin Eji ya? Mm-mm. Oke. Nah, sekarang ini aku mau menyampaikan amanah dari kalian para orang baik, para donatur. Dan sekali lagi ini saya selalu bilang 100% kita akan sampaikan semua tanpa ada potongan seperak pun ya. Nggak ada tuh potongan untuk transport dan lain-lain, nggak ada. Karena niat kita benar-benar ingin menyampaikan dan tertuju untuk orang-orang yang membutuhkan, termasuk Eji dan keluarganya. Maaf. Oke, ini donasi yang terkumpul kurang lebih 1 hari, nggak nyampe 1 hari malah, karena udah di close, udah ditutup ya Mbak ya, gitu. Ini 15 juta rupiah. Baik banget. Boleh dipegang. Semoga bisa bermanfaat, Iya, bisa amin berguna banget, untuk Eji. Untuk kalian, kalau ingin masih mau membantu untuk Eji dan keluarganya, boleh banget, boleh. Nanti saya cantumkan nomor kakaknya ya. Nomor kakaknya di sini. Nanti dalam bentuk apapun, insya Allah berkah untuk kalian semua yang membantu dan bermanfaat untuk keluarganya. Gitu. Di sini saya hanya menyampaikan aja. Jadi kan saya mungkin takutnya lagi terhalang nggak bisa datang ke sini, jadi bisa langsung hubungi pihak keluarga seperti itu. Jadi mau disampaikan? Iya, terima kasih banyak nih buat para donatur, para orang-orang baik yang selalu keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semua yang sudah membantu diberikan kesehatan, Amin. lancarkan segala urusannya, Amin. dan dikabulkan doa-doanya. Maaf banget kalau bisa ngomong lagi dah, Kak. Pokoknya terima kasih banyak dah buat orang-orang yang sudah bantu. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Amin. Amin. Tetap jadi yang orang baik. Amin. Kakak ada yang mau disampaikan? Saya selaku kakaknya Eji mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Saya tidak tahu lagi ya mau ngomong apa. Saya juga sangat berterima kasih sekali udah dibantu. Mungkin saya nggak bisa bantu, nggak bisa untuk ini, biar Allah yang balas semuanya. Yang penting keadaannya udah membaik ya Pak ya. Keadaannya membaik, Eji juga baik-baik aja, alhamdulillah. Dan ambil pelajaran ini semua, dan kita juga jadi lebih waspada, lebih berhati-hati. Dan gimana pun, karena kejahatan ada di mana-mana ya Kak, gitu. Kejahatan ada di mana-mana, di mungkin tempat kerja, di jalanan, dimanapun kita harus lebih waspada aja. Dengan adanya tayangan ini, kita bisa mengambil sisi baik dan buruknya. Baiknya dari kesabaran dan keikhlasan Eji dalam cobaan yang diberikan oleh Allah. Dengan tegarnya, dengan kuatnya, Eji ngebuat saya kadang sakit dikit aja saya malu. Ini Eji dengan kondisi yang sakit yang parah banget, sampai bolak-balik 3 kali rumah sakit, dia masih kuat gitu. Insya Allah ini ngebuat saya jadi lebih tamparan ya dalam kehidupan kita. Nah, untuk jeleknya, untuk pelaku nih ya, semoga sekali lagi tertangkap dan diadili seadil-adilnya. Karena supaya menghindari tidak adanya korban lainnya, apalagi sampai adanya meninggal gitu. Kan kepikiran juga, kita misalnya lagi cari uang dengan terpaksa di jalan, harus berangkat subuh-subuh, mungkin jam 3, jam 4, yang kondisinya malah ternyata membahayakan kita. Itu kan sangat sangat mengkhawatirkan jadinya. Makanya bisa lihat Kapolri langsung sini, seneng banget. Soalnya saya juga udah ngikutin Kak, udah lama ngeliat dari semenjak yang orang-orang ngelem itu, tau nggak? Oh, oke. Iya, udah saya follow semua-muanya, makanya saya sering ngeliatin. Makasih banyak. Oke, lihat langsung juga ada, ya Allah seneng banget bisa dilihat sama Kak Pratiwi Novianti itu. Makasih. Mau saya lihat-lihatin terus, sudah saya follow-follow. Dari sebelum saya kena juga udah saya sering lihat-lihatin, seneng aja nyampeinnya, seneng. Aslinya emang baik banget ya. Omongannya juga cakep banget lagi. Amin. Oke. Ya udah, ini terima kasih banyak sekali lagi untuk para orang baik. Dengan kerendahan hati saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena kenapa kalian sangat apresiat banget ketika saya menggalangkan dana untuk orang-orang membutuhkan. Kita bergotong royong bersama-sama untuk membantu orang-orang gitu. Jadi
saya kadang nggak nyangka, suka ya Allah saya diberikan kepercayaan 1 hari dapat 15 juta itu Masya Allah banget untuk saya gitu. Jadi alhamdulillah banget, dan tetap semangat karena di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Jadi apapun itu, selama kita masih bisa bantu siapapun ya, entah dari pecandu, orang dengan gangguan jiwa, mungkin bayi terlantar dan lain-lain, insya Allah kita akan melakukan yang terbaik selama kita masih mampu dan diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak Eji, terima kasih banyak ya. Ya, makasih Sehat-sehat banyak, ya Eji. Iya, amin ya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This fall is a little more than I expected. In so deep I can barely see myself. Yeah, around me feels so. Kita tuh nggak ada yang rugi, masih untung. Kadang dari sana masih untung. Mati dikuburin, ada Betawi begitu ya. Cause it's here where we lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong and black smoke fills the air, where I'm burned and broken, battered, bruised, I'm blind but I'm seeing, I'm lost and found and almost drowned, I'm so far from believing. Whoa, I'm bleeding but I'm breathing. Whoa, in darkness I find meaning. Whoa, I'm broken but I'm healing. Whoa, I'm bleeding but I'm breathing. I'm burning low but I can see no finish line. My demons tell me I should quit and turn back. The smallest flame can light up the darkest night, but it's not enough to keep them off my track. Cause it's here